Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk semua zodiak dengan judul perasaan dia di tahun depan. Ini saya lagi ngutamain yang tahun depan dulu ya, oke. Disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi yang tertarik dalam bacaan ini. Jika tidak maka kalian nggak boleh baper ya. Ini untuk fun reading, untuk hiburan semata, namun ada sisi edukasinya. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya lebih pintar dari kalian. Jadi kita sama-sama saling saya mengingatkan supaya saya terus baik, walaupun selama ini juga saya kurang baik sih ya, dan kalian tersadar, tercerahkan gitu kan ya. Disclaimer dulu juga ya, jangan percaya tarot 100%, tetap ke Allah dan jangan jadikan dasar pengambil suatu keputusan gitu loh ya. Ini hanya media kok gitu loh ya. Terus jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin tulis judul atau tema yang ingin dibacakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Yang mau dapat info mengenai terapi dan juga private reading, terus mau beli mutiara dan juga bed cover, bisa kontak lah ya yang ada di kolom deskripsi, WhatsApp ya. Terus yang mau beli gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Terus apa lagi ya? Oke. Jangan di skip pada saat saya menshuffle kartunya dan jangan di skip iklannya ya. Oke, bayangin orangnya ya. Kita mulai ya. Oke, kita belum berdoa ya guys ya. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum dimulai. Sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya. Oke, berdoa dimulai. Oke, perasaan dia di tahun depan. Perasaan dia di tahun depan. Oke. Bayangkan yang orang yang kamu dilihat. Perasaan dia di tahun depan. Oke, perasaan dia gimana sih kalau kamu di tahun depan? Kamu kepo pastinya, saya juga kepo. Oh. Ini saya lagi agak flu ya, jadi harap maklum. Oke. Wow. Oke. Ada momen dimana hubungan percintaannya dia itu berakhir ya. Mungkin yang sudah menikah bercerai, yang tunangan putus, yang pacaran juga putus, yang pendekatan ditolak gitu kan. Dan itu ngebuat dia terbebani, baik itu pikiran, baik itu baik itu sangat berat dia rasakan gitu kan ya, nggak mudah gitu kan. Dan ya tapi dia menjalani hal itu gitu kan, dan dia tahu dia nggak dapet keadilan, dia tahu ya begitu sulit yang dia jalanin ya, sampai-sampai dia akhirnya tersadar bahwasannya gue harus memilih nih. Oh, gue kayaknya nggak mau deh sama dia, mantan gue atau orang yang sebelum kamu, atau sebenarnya sedang ada dia dihadapkan kepada dua pilihan. Tapi akhirnya mungkin ada momen-momen, ada saat-saat dimana memang dia akhirnya memilih untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu ya. Dia memilih kamu di tahun depan ya. Nah, adanya momen yang dihancurkan atau the tower moment membuat dia akhirnya ya dia mau sama kamu, dan tapi dia mau memperbaharui perasaannya sama perasaan cintanya dulu. Jadi benar-benar pure murni dia sayang sama kamu dari awal ya. Kalau misalkan alhamdulillahnya misalkan masih mau ngincer ya, dia membersihkan perasaan-perasaan yang masih ada, yang tersisa, entah itu baik maupun tidak baik kepada mantannya. Jadi benar-benar pada saat dia maju ke kamu itu adalah perasaan yang benar-benar murni, tidak dikotorin oleh perasaan-perasaan di masa lalu ya. Di sini ada Nine of Cups ya, ada the Sun, lalu ada the World ya. Kalau boleh jujur, honestly, sebenarnya dia tuh udah nyaman dengan kesendiriannya dia udah bener-bener bahagia sama dirinya sendiri, dan
sebenarnya pasangan itu hanya pelengkap ya, tapi dia juga mau kalau dia dapat pasangan itu yang benar-benar bisa seimbang sama dia, sejajar sama dia, dalam artian sama-sama sayang, sama-sama cinta. Mungkin selama ini ya dia udah sayang, dia udah cinta, tapi sebaliknya ya tidak berbalas. Nah, yang saya lihat dari kartu ini, dia memang pingin serius sama kamu, dia benar-benar pingin mengakhiri, menutup siklus yang nggak baik sama mantannya di masa lalu, walaupun mungkin jalannya berat, walaupun mungkin jalannya nggak mudah, atau mungkin kamu bisa ngebantu dia menyembuhkan luka-luka dia, yang akhirnya kalian benar-benar bisa sama-sama saling membantu. Kamu membantu dia untuk healing, dia membantu kamu dalam artian ya dia karena merasa terbantu, jadi dia benar-benar serius sama kamu, dia nggak mau nyanyain kamu gitu loh ya. Oke, ya dia jalannya ngebut banget kok, dalam arti enggak, gue mau move on gitu, karena memang dia sudah memilih, dan memang dia udah gue udah nggak mau gitu, gue udah bener-bener sama mantan gue tuh udah nggak bisa kayaknya ya. Tapi di sini cobaannya adalah keuangan gitu loh ya. Nah, di sini kamu dituntut untuk gimana caranya kamu bisa nerima dia, tapi kamu juga bisa nerima keuangannya dia yang memang mungkin dijalaninya dengan penuh kesabaran, bahkan ketabahan, dalam artian keuangannya dia tuh lagi nggak baik gitu loh ya. Dia tuh lagi mikirin, kira-kira lo mau nggak sih nerima gue dengan kondisi gue yang kayak gini gitu. Dia banyak introspeksi, banyak kontemplasi, banyak tahu diri lah ibaratnya ya, lebih masuk ke dalam. Iya, iya, sembari dia berpikir juga ya, akhirnya ya dia berani mengambil tindakan, walaupun mungkin kamu itu banyak yang suka, banyak yang deketin ya, tapi dia minder dalam hal keuangan. Cuman di dalam percintaan, dalam perasaannya dia sepenuhnya sama kamu gitu loh ya. Jadi kamu juga nggak boleh apa ya, kalau saran saya jangan matre lah kasarnya gitu ya. Dan di sini ada the magician, sebenarnya apa yang dia mau dia bisa dapat loh ya gitu loh. Dia bisa dapatkan apa yang dia butuhkan tuh, sebenarnya dia udah punya gitu. Tinggal apalagi dia punya energi the magician, dimana apa yang dia mau itu dia bisa narik ya dengan mudah gitu, karena dia punya energi the magician gitu kan. Nah, walaupun mungkin dia harus sabar, harus tabah gitu, dia harus apa ya, mengerti posisi kamu ya, mungkin aduh nggak ada yang bisa gue andel ini dalam hal keuangan, tapi dia tetap ini loh, tetap sabar gitu kan ya. Dan ya dia tahu bahwasannya dulu mungkin dia nggak bisa ngendaliin perasaannya, tapi sekarang dia bisa melatih itu ya. Dan bersama kamu dia tuh yakin gitu bisa maju, bisa mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, nggak cuman bahagia lahir batin tapi berkecukupan finansial. Karena apa gitu loh ya, karena dia yakin bersama kamu tuh dia bisa melihat sudut pandang yang jauh berbeda dan kacamata yang jauh lebih luas gitu loh ya. Kamu pemikirannya tuh luas gitu, nggak sempit seperti katak dalam tempurung. Dan yang dia harapkan memang membangun keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial sama kamu gitu ya, nggak cuma dinikmatin oleh keluarga kecil kamu aja, tapi keluarga besar kamu gitu loh ya. Dia yakin sama kamu gitu, asal kamunya mau diajak kerjasama, mau bener-bener apa, berusaha berdua gitu ya, dalam artian nggak sendiri-sendiri gitu kan. Kalau memang kamu mau, kamu serius, insya Allah dalam hal keuangan nanti bisa teratasi. Tapi kalau kamu ego, kamu maunya menang sendiri, kamu nyurangin dia dalam hal keuangan, ya kamu nggak akan ngedapetin keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial gitu loh ya. Pokoknya intinya kerja sama berdua. Dan memang kamu harus memahami itu, dia punya trauma masa kecil ya, dia punya trauma masa kecil, dia ingin berbagi sama kamu, berbagi cerita, mungkin kamu bisa ikut nyembuhin gitu kan ya. Dia mau apa adanya sama kamu, jujur, karena dia mau sembuh, mau healing gitu. Dia nggak mau lagi kalau dia punya anak atau istri mengalami hal yang sama sama dia gitu. Jadi benar-benar dia serius sama kamu, dia mau ngungkapin perasaannya sama kamu ya. Kalau yang saya lihat gambarannya memang entah itu perempuan atau laki-laki yang ada dalam kehidupan kalian, siapapun yang nonton itu dia benar-benar mau serius ya gitu. Terus kita ke monologi.
perasaan dia di tahun depan. Ya, dia lebih banyak waktu dengan dirinya sendiri. Ya, dia introspeksi, kontemplasi, nggak mau lagi ngulangin hal-hal yang nggak baik di masa lalu gitu kan. Dia juga lagi gimana nih kalau misalkan seandainya pahitnya dia nolak gue, dia udah siap kok gitu loh ya. Dan dia tipe orang yang udahlah serahin aja semuanya sama Allah, yang penting gue doa, usaha, dan berbuat baik ya. Dan memang dia tahu bahwasanya komitmen, your commitment is being tested, dimana memang komitmennya sedang dites, nggak cuman sama orang lain gitu ya, dengan pasangan, tapi dengan dirinya sendiri memang dia lagi dites. Dan memang dia mau punya awal baru sama kamu. Tadi ada the full ya, bener-bener mau punya kehidupan yang baru sama kamu. Kalau kamu memang serius, insya Allah kok kamu punya kehidupan yang bahagia, berkecukupan finansial, asal memang harus mau bekerja sama. Misalkan dia fokus nyari uang, kamu fokus di rumah, atau kamu sama-sama cari uang sama-sama. Bisa juga kan kamu di rumah sambil ngurus keluarga, kamu cari ya, atau jualan-jualan online. Ini saya lagi kurang sehat ya, doain aja. Tanggal 31 ada pernikahan adik saya mau ke daerah Jakarta atau Kerawang ya gitu ya, tapi saya harus ke Tambun dulu sih. Jadi saya beberapa hari, mungkin sampai hari Senin tidak meriding ya. Oke, don't let pride get in your way. Jangan sampai kesombongan kamu itu menjatuhkan kamu gitu. Jadi iya, kamu itu mungkin boleh merasa bangga bisa melewati ini semua, tapi ingat kamu nggak boleh sombong ya. Bring love into the situation ya. Coba kamu jalani hari-hari kamu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang gitu, karena biar dia merasakan hal itu ya. Kalau yang saya lihat dia punya trauma masa kecil sih ya, yang memang belum tersembuhkan. Dan be bold and make the first move ya. Perasaannya dia ke kamu di tahun depan, dia akan menunjukkan ya, dia punya inisiatif untuk menunjukkan hal itu ke kamu ya, punyanya keseriusan. Kita ke romance angel. Oke, perasaannya di 30 hari ke depan, bayangin orang yang kamu dilingkan. Oke. Separation. Ya, mungkin ada yang masih terpisah jarak waktu ruang ya, ada yang mungkin di luar negeri, ada yang mungkin di luar kota, ada yang mungkin beda rumah. Ya iyalah ya, orang belum nikah gitu kan, atau yang udah nikah cerai, jangan sampai juga berpisah, beda planet misalkan, kan nggak mungkin ya. Percayalah bahwasanya di tahun depan akhirnya akan ada yang melangsungkan pernikahan. Kalau saya rasa kamu juga suka deh. Nggak mungkin kan kalau ke weddingnya, atau juga ini ke jenjang yang lebih serius satu tingkat, misalkan dari yang pacaran ke jadian ke tunangan ke nikah misalkan juga itu ya. This could be the one. Bisa jadi dia adalah orang yang satu-satunya untuk kamu, dan cintai diri kamu terlebih dahulu. Jadi benar-benar memang ya, kamu harus mencintai diri kamu terlebih dahulu gitu, baru ya. Jadi gini, dia menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu ya. Sebentar, saya naikin dulu ininya. Nah, selama menunggu kamu ya, kalau kejadian syukur, kalau nggak boleh baper ya. Selama menunggu, disarankan untuk saya kamu memperbaiki diri ya. Nah, bener kan isunya adalah financial and career, tapi ketika kamu memang mau, kamu nggak matre, kamu memang benar-benar mau membangun ekonomi kamu sama dia, insya Allah akan maju, insya Allah akan berhasil ya gitu. Make the effort, buat pengorbanan, buat usaha, buat upaya, yang intinya untuk ya berkorban lah ya. Dia mau berkorban kok untuk kamu, dan dia tetap punya pikiran yang terbuka, dimana memang ya kalian nanti akhirnya akan sama-sama keluar dari permasalahan pribadi ya. Entah mungkin kamu lagi banyak yang suka, akhirnya kamu memutuskan untuk sama dia, atau dia lagi healing untuk masa lalunya dan juga dengan mantannya, akhirnya kalian ketemu ya, akhirnya kalian bisa menjadi suatu keluarga yang bahagia, berkecukupan finansial ya gitu. Passion, sama-sama punya gairah ya. Tadi seperti saya bilang, mungkin kalau ada yang mau ke jenjang yang jauh lebih serius satu tingkat ya, ke wedding, ke engagement ya. Terus di sini ada
self care, perasaan dia 30 hari ke depan. Bayangkan orang yang kamu dirikan. Oke, perasaan dia 30 hari ke depan ada ya, dia ingin punya keluarga yang bahagia sama kamu ya. Terus dia ingin bersih-bersih, dalam artian ya benar-benar dia pingin healing, sembuh dari orang di masa lalu, dari trauma masa kecil. Iya, kalau nanti kalian menikah, perbanyak melakukan hubungan seks ya. Kalau yang belum menikah, saya sarankan tidak. Lalu abundance planning, dimana memang ya kamu harus membuat perencanaan keuangan kamu ya, dan habiskan waktu dengan binatang-binatang peliharaan kamu gitu. Kalau kamu punya peliharaan tuh jangan cuma dipelihara aja, bisa juga diajak jalan-jalan, diajak ngobrol ya. Terus perbanyak dia lagi terapi dengan wangi-wangian, selain dia banyak menyendiri gitu kan, dia lagi senang juga ya. Ini bisa vice versa ya, kalau yang self care gitu, mungkin kamu lagi senang binatang gitu kan, atau orang yang kamu dilingkan senang binatang dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan binatang. Dan ketika dia memang mau membangun keuangan sama kamu, dia lagi buat perencanaan keuangan, bisa juga ya. Banyaklah bernafas yang dalam gitu loh ya. Ya kamu mungkin harus memutuskan ya udahlah gue sama dia misalkan gitu. Kamu mau menerima dia kalau memang di tahun depan dia bisa mengungkapkan perasaannya sama kamu, dan dia juga lagi berjuang sama perasaannya, dia sembuh dari masa lalu, dia bisa sembuh dari masa lalu, dia bisa healing dari masa kecilnya gitu kan. Oke, sekarang kita ke soul journey, perasaan perasaan dia di tahun depan. Perasaan dia di tahun. Oke. Perasaan dia di tahun depan gimana sih ke kamu? Wow, kalian akan punya kebahagiaan yang gayung bersambut ya, enggak cinta yang tidak berbalas ternyata. Oke. Acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Ya, akhirnya kamu belajar bahwasanya kamu menerima ada hal-hal yang nggak bisa dirubah. Ya udah, masa lalu, masa kecil ya udah, yang penting ke depannya kamu ya. Oke. Ya ya memang kedepannya dia mau punya keluarga yang bahagia sama kamu ya. Dia selalu menggunakan intuisinya untuk memutuskan. Begitu juga harusnya kamu belajar ya gitu. Indecision, dia bisa memutuskan mengambil suatu keputusan, memperkuat kartu Three of Wands, dan kalian akan sehat lahir batin, nggak ada lagi yang tersakiti ya, dan bisa healing, balance ya kalian ya dia bisa sembuh atau kamu bisa membantunya dia untuk sembuh ya. Akhirnya kalian akan mendapatkan kesuksesan karena kalian bekerja sama. Mungkin kamu juga bisa membantu dia untuk healing. Perbanyak bersyukur, karena dengan bersyukur ya kalian bisa dari hal kecil ya, bernafas ya, kalian akan ditambah nikmatnya. Dan judgment, dapat karma baik lah dia ya selama ini, dan kamu juga akan merasakan kebaikannya dia gitu loh ya. Oke. Perasaan dia di tahun depan. Perasaan dia di tahun depan. Oke, perasaannya gimana sih? Oke, perasaannya dia tuh udah nggak mau lagi membanding-bandingkan hidup dia sama orang lain. Memang setiap orang tuh sama ya, kepala boleh sama hitam, tapi kan ya udah, nggak usah membanding-bandingkan lah ya gitu loh ya. Ya toh nanti akan happy ending kok akhirnya ya. You are awesome. Dia tuh hebat, bisa melalui ini semua, bisa melewati ini semua gitu loh ya. Dan dia lebih berani sama dirinya sendiri. Mungkin selama ini dia lebih banyak menyalahkan orang lain, dia lebih banyak atau menyalahkan dirinya sendiri. Tidak, memang dia akhirnya tersadar bahwasanya ini ya udah jalan qadarullah, jalan yang harus dijalani, udah ketentuan Allah, dan
embrace your sensitivity. Beberapa orang yang nonton video ini tuh orangnya sangat sensitif, tapi ya di tahun depan dia bisa mengemas itu kok. Mungkin ya dulunya senggol bacok, selama perjalanan ini berlangsung ya enggak lagi gitu kan, itu juga bisa. Ask for help. Beberapa ya mungkin dia akhirnya bisa membantu orang lain sekiranya ada yang bisa dibantu. Wow, ini udah mau azan zuhur ya gitu. Sebentar ya guys. Jam 11 rampung 20 menit. Daftar salat zuhur jam 11 rampung 20 menit. Daftar salat zuhur jam 11 rampung 20 menit. Mengawasan kamu persiapkan angkat ke masjid. Kamu salat zuhur berjamaah 12 menit. Mangga diantar kamu salat zuhur berjamaah di masjid. Atur nuhun kana perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dia mau ngambil resiko bersama kamu. Ya, masa dia mau bersama-sama dan dia mau hidup di masa sekarang. Dia nggak mau terkungkung dalam masa lalu dan dia yakin kok kalau gue tuh doa, berusaha dan berbuat baik maka hasilnya akan baik ya gitu. Dan nanam yang baik gitu loh ya. Dan ya dia tuh bijak dalam menggunakan uang gitu, makanya nggak heran nantinya dia akan berhasil. Cuman di sini diuji dari diri kamunya ya guys ya, mau nggak sama dia dalam kondisi yang memang titik nol gitu loh ya. Oke. Dan dia orangnya percaya diri tapi nggak over confidence yang saya rasain. Dia lebih banyak gerak menari biar dia tuh happy ya, senang. Dan ya memang dia tahu, percaya bahwasanya ini waktunya saya untuk bangkit ya, ini waktunya saya untuk bangkit. Terus ya saya mau dikasih hadiah sama Allah, perjalanan hadiah saya lagi di perjalanan tapi saya harus healing dulu. Dia sudah sadar itu ya. Ya mungkin akhirnya hadiahnya adalah dapetin kamu, kalau yang saya rasa gitu kan. Oke. Kita ke Yogi. Bayangin orangnya ya, perasaan dia tahun depan, perasaan dia ke kamu tahun depan, perasaan dia ke kamu tahun depan gimana sih ya. Intinya adalah dia mau sama kamu karena kamu orangnya bisa melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas, dari kacamata yang berbeda. Kamu ngajarin dia sabar, empati, simpati gitu kan. Dia makanya mau sama kamu gitu loh ya. Dia tuh kayak ngerasa ih gila ya, ini orang nih perfect banget, udah cantik, udah ganteng, baik. Dia juga pemikirannya luas dan lain-lain. Dia memandang kamu seperti itu, entah kamu itu perempuan atau laki-laki ya, disesuaikan aja. Dia yakin kok bersama kamu dia akan mendapatkan suatu kedamaian ya. Dan memang siapapun yang mengikuti kata hati, intuisi, dia akan ketemu dengan berbagai macam teman ya, dalam artian ya selama ini dia udah nemuin teman yang begini, teman yang begitu gitu kan, dalam mengarungi kehidupannya dia gitu. Dan memang ya akhirnya dia tersadar gitu, dari sekian banyak orang yang dia temuin kamu yang terbaik ya. Ya dia orangnya tuh seneng banget memberi ya, dengan seneng banget bersedekah tadi yang saya bilang itu ya, ada ya berbagilah intinya ya gitu. Jadi dia orangnya tuh nggak pelit tapi royal sama orang, tapi ya maksudnya terarah gitu lah ya, lebih banyak memberi dalam arti sedekah, membantu orang yang kesusahan, dan dia ingin sama kamu seperti itu. Dan apapun yang bertumbuh, rain itu kan air ya. Ya hidup ini ya seperti air, hidup ini ya ikutin aja arusnya. Pokoknya intinya belajar dari air sumber kehidupan, air sumber rezeki gitu kan. Apapun yang tumbuh pasti butuh air ya gitu. Jadi dia yakin kok gitu loh, maksudnya perasaan dia ya asal dia bisa ke kamunya ini aja gitu loh ya,
bener-bener jujur apa adanya ke kamu gitu kan, dan dia bisa mengungkapkan hal itu semua sama kamu gitu kan. Jadi ya udah gitu loh. Yang penting gue udah jujur, udah baik ya. Ya hati itu kan yang punya Allah, jadi dia benar-benar berdoa dan berusaha dan berbuat baik. Dia benar-benar ketika dia pingin sama kamu, dia berdoa sama Allah karena dia yakin yang punya hati itu Allah. Jadi biar Allah yang ngetuk hati kamu ya. Oke, sorry. Dia tuh tipe orang yang rajin, cuman dia ada waktu dimana dia harus menyendiri, santai, tapi bukan males gitu loh, tapi untuk ngecas energi, untuk ngecas pikiran. Makanya tadi ada The Hermit ya. Oke, kalau menurut saya readingan untuk judul perasaan dia atau tema perasaan dia di tahun depan sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Kalau saya punya banyak salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kebaikan kalian untuk pasien terapi, untuk klien tarot reader yang beli mutiara, yang beli bed cover. Maaf kalau lama karena orangnya sibuk yang punya, untuk klien Shopee saya, pokoknya untuk kalian semua viewers, subscribers ya kan, yang komen, yang like, terima kasih. Semoga kebaikannya dibahas Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.